Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil UAS kami yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan metode Word and Paper, studi kasus Taman Bacaan Hendra. Sebelumnya, perkenalan diri, saya Sukma Aura sebagai moderator dan pemateri. Saya Karina Iksan sebagai pemateri pertama. Saya Christopher Hanley sebagai pemateri kedua. Dan untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, mohon izin pada kesempatan ini saya akan memulai presentasi dengan bab pertama dulu yaitu pendahuluan. Taman Bacaan Hendra merupakan sebuah institusi yang menyediakan fasilitas bacaan dan edukasi bagi masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, institusi ini tuh menghadapi tantangan dalam era digital. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah pengelolaan koleksi, administrasi, dan layanan yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Nah, hal ini tuh menimbulkan kesenjangan digital di mana meskipun layanan literasi cukup berkualitas, namun sistem informasi yang digunakan masih belum modern. Di sisi lain, tekanan dari era digital membuat kebutuhan akan sistem informasi yang handal dan responsif menjadi sangat penting. Nah, pengguna pun menuntut akses informasi yang lebih efisien dan layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berupa perencanaan strategis sistem informasi dengan pendekatan Word and Paper untuk membantu proses transformasi digital yang lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan word and paper karena metode ini mampu menghubungkan strategi bisnis yang ada dengan kondisi sistem informasi saat ini dan kebutuhan teknologi informasi ke depan. Untuk pengumpulan data, kami melakukan wawancara dengan admin Taman Bacaan Hendra serta melakukan observasi terhadap proses bisnis yang berlangsung serta menganalisis lingkungan internal dan serta eksternalnya. Teknik analisis yang digunakan dalam meliputi analisis value chain untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung dalam bisnis, serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, kami juga menggunakan teknik analisis lanjutan seperti Porter's Five Force untuk menganalisis tingkat persaingan di lingkungan eksternal dan MC Farland Strategic Guard untuk mematahkan peran aplikasi dalam strategi dan operasional institusi. Masuk bab kedua yaitu hasil dan pembahasan. Taman Bacaan Hendra ini memiliki konsep yang menarik, yaitu perpustakaan yang menyatu dengan kafe. Pembeli minuman atau makanan dapat membaca buku secara gratis, sementara non-pembeli dikenakan biaya. Namun, sistem operasionalnya masih manual. Pencatatan dilakukan menggunakan buku catatan serta spreadsheet, sehingga belum ada sistem informasi yang terkomputerisasi. Dari sisi kesenjangan digital, konsepnya ini unik tapi belum didukung sistem modern dan strategis. Selain itu, tekanan dari eksternal cukup besar karena adanya persaingan dengan book cafe modern dan platform digital sebagai alternatif bacaan. Lalu perilaku konsumen juga menjadi pertimbangan karena mereka menginginkan layanan berkualitas di tengah banyaknya pilihan yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah transformasi digital berbasis pendekatan Word and Paper. Solusi ini meliputi pengembangan LMS, sistem informasi perpustakaan, website, serta aplikasi keuangan yang sederhana. Lalu slide selanjutnya yang saya bahas adalah analisis value chain-nya. Di sini kami memetakan rantai nilai Taman Bacaan Hendra ke dalam beberapa elemen. Untuk infrastruktur, institusi menyediakan area baca dan rak buku. Dalam aspek sumber daya manusia, terdapat admin dan pendamping baca yang mengelola kegiatan. Dari sisi teknologinya, pencatatan masih dilakukan secara manual, namun ini menjadi area potensial untuk penerapan sistem informasi. Lalu procurement atau pengadaan dilakukan melalui donasi buku dan kerjasama dengan mitra kafe. Aktivitas utama yang mendukung rantai nilai ini mencakup pelayanan pengunjung, pengolahan buku, promosi media sosial, word of mouth, hingga pelayanan dan pengembangan komunitas. Semua elemen ini berkontribusi terhadap penciptaan margin nilai bagi pengguna dan keberlangsungan institusi. Nah, analisis ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi titik-titik strategis dalam penerapan sistem informasi digital ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanley. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke
analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan utama dari taman bacaan ini. Konsep taman bacaan ini unik yang menggabungkan perpustakaan dan kafe menciptakan tempat baca yang nyaman dan multifungsi. Lokasinya juga strategis dan mudah diakses, serta memberikan akses baca gratis bagi pelanggan kafe yang tentu menambah daya tariknya. Weakness atau kelemahan yang kami identifikasi meliputi keterbatasan staf, di mana satu orang harus menangani banyak tugas sekaligus. Selain itu, pencatatan operasional masih dilakukan secara manual dengan spreadsheet, sehingga rawan terjadi kesalahan. Lalu ada opportunities atau peluangnya, datang dari meningkatnya kesadaran literasi dan tren budaya baca, serta popularitas coffee shop di kalangan muda yang membuat tempat ini ideal untuk belajar atau bekerja. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancaman dari teman bacaan ini adalah platform digital yang lebih praktis, serta kompetitor dengan fasilitas dan koleksi buku yang lebih lengkap. Dari keempat faktor ini, kami merumuskan beberapa strategi. Misalnya strategi SO, mengarahkan pada pemanfaatan konsep unik ini untuk menarik minat generasi muda. Sedangkan strategi WO mengusulkan perlibatan relawan serta modernisasi pencatatan agar lebih efisien. Untuk strategi ST, akses baca gratis dijadikan nilai tambah dibandingkan pesaing. Dan strategi WT menyarankan evaluasi serta pembagian tugas agar lebih kompetitif. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis Porter Value Chain. Di sini kami menggunakan model Five Force dari Porter untuk menganalisis persaingan eksternal. Ancaman pendatang baru cukup besar karena konsep kafe baca ini mudah ditiru dan sangat potensial untuk menjadi tren. Di sisi lain, produk pengganti seperti media sosial dan platform hiburan online juga menjadi tantangan karena mereka lebih mudah diakses dan interaktif. Persaingan dalam industri pun cukup tinggi. Di sekitar lokasi taman bacaan ini terdapat banyak kafe modern dengan konsep yang lebih estetik dan Instagramable. Kemudian daya tawar pembeli juga besar karena banyaknya pilihan tempat untuk membaca atau sekedar nongkrong. Sedangkan daya tawar pemasok relatif rendah karena sebagian besar buku berasal dari donasi atau koleksi pribadi, bukan dari pembelian langsung ke penerbit. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk tetap bertahan dan bersaing taman pembacaan, perlu membangun keunikan layanan dan pemanfaatan teknologi secara tepat. Selanjutnya ada analisis SIT perusahaan. Ini value chain aktivitas utama. Di sini kami menganalisis kondisi sistem informasi berdasarkan value chain aktivitas utama. Saat ini hampir semua proses pencatatan, pengunjung, pengelolaan buku, dan kegiatan operasional masih dilakukan secara manual dengan buku dan spreadsheet. Untuk inbound logistik, pengunjung dicatat secara manual dan harus menunjukkan bukti pembelian dari kafe. Di bagian operation, kegiatan seperti pengelolaan buku, penyusunan rak, dan pendampingan baca juga masih dilakukan tanpa sistem digital. Outbound logistik belum memiliki sistem apapun, padahal aktivitas seperti pengembalian dan pengecekan keterlambatan sangat penting untuk efisien. Selanjutnya, promosi hanya dilakukan melalui Instagram dan TikTok, dan untuk bagian servis seperti layanan, tanya admin, dan rekomendasi bacaan juga belum didukung oleh sistem formal. Hal ini menunjukkan perlunya digitalisasi agar semua proses lebih efisien dan minim kesalahan. Selanjutnya, ada analisis SITI, aktivitas pendukung. Untuk aktivitas pendukung, kami melihat bahwa sebagian besar juga belum terkomputerisasi. Pada infrastruktur, hanya mencakup penyediaan fisik area baca tanpa dukungan sistem. Selanjutnya, Human Resources belum memiliki sistem pengelolaan staf atau pendamping pembaca. Teknologi masih menggunakan spreadsheet manual untuk pencatatan keuangan dan pengunjung, sedangkan procurement atau proses pengadaan dan donasi buku masih dilakukan secara informal tanpa sistem pendukung digital. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam pengelolaan SDM, infrastruktur, dan operasional harian. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke portofolio aplikasi saat ini. Nah, di sini kami seluruh aplikasi dipetakan menggunakan model grid strategik McFarlane yang dapat dilihat pada tabel ini untuk memahami posisi strategis SITI di Taman Bacaan Hendra. Sebelumnya saya akan menjelaskan di McFarlane ini ada 4, yaitu strategik,
support, high potensial, dan key operasional. Untuk strategik itu adalah aplikasi yang sangat penting dan mendukung langsung tujuan jangka panjang organisasi. Kalau untuk high potensial adalah aplikasi yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, tapi belum terlalu mendesak. Untuk key operasional adalah aplikasi yang digunakan setiap hari untuk operasional yang dapat mendukung kegiatan perusahaan. Lalu untuk support itu adalah aplikasi pendukung yang membantu efisiensi dan kelancaran kerja, tetapi tidak utama. Nah, untuk Taman Baca Hendra sendiri untuk portofolio aplikasi saat ini, Instagram dan TikTok masuk ke strategik, support masuk ke buku dan spreadsheet. Untuk high potensial dan key operasional masih kosong karena sistemnya tidak ada untuk saat ini. Nah, usulan portofolio aplikasi yang kami usulkan untuk Taman Bacaan Hendra, untuk inbound logistik, yang awalnya itu adalah spreadsheet. Nah, kami untuk sistem saat ini kami merekomendasikan barcode stroke copy. Untuk operasional, sistem sebelumnya hanya menggunakan buku dan spreadsheet. Kami merekomendasikan LMS yaitu Learning Management System dan SI Perpustakaan. Untuk outbound logistik belum mempunyai sistem informasi, maka kami merekomendasikan SI Perpustakaan. Untuk marketing dan sales sebelumnya hanya menggunakan Instagram dan TikTok, maka kami akan merekomendasikan website. Untuk service dan infrastruktur sistemnya belum ada, maka service kami merekomendasikan SI komunitas, dan untuk infrastruktur dan human resource kami merekomendasikan SI kepegawaian. Untuk teknologi dulu masih menggunakan spreadsheet, kami merekomendasikan Google Form, spreadsheet otomatis, dan aplikasi keuangan sederhana. Untuk procurement kami merekomendasikan Google Form. Nah, untuk usulan portofolio aplikasi SITI ini, untuk website, LMS, dan SI Perpustakaan masuk ke strategi karena aplikasi ini penting untuk mendukung langsung tujuan jangka panjang organisasi, sehingga akan diprioritaskan untuk mempunyai dampak besar perkembangan ke depan. Untuk high potensial, kami memasukkan SI komunitas dan barcode terintegrasi distro copy karena aplikasi-aplikasi ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan tetapi belum terlalu mendesak. Bisa untuk dilirik untuk pengembangan jangka menengah. Untuk key operasional, kami memasukkan Google Forms, spreadsheet otomatis, dan aplikasi keuangan sederhana karena aplikasi-aplikasi ini digunakan setiap hari untuk operasional di Taman Bacaan Hendra. Dan terakhir, untuk support, kami memasukkan SI kepegawaian karena aplikasi ini membantu efisiensi dan kelancaran kerja, tetapi tidak yang utama. Untuk kesimpulan, penelitian ini berhasil menganalisis kebutuhan dan kondisi sistem di Taman Bacaan Hendra menggunakan metode Ward and Pepper dengan pendekatan value chain, SWOT, 5 Force Porter, dan McFarland Strategic Grid. Hasilnya menunjukkan bahwa proses bisnis dan pengelolaan informasi masih bersifat manual dan belum didukung sistem informasi terkomputerisasi secara strategis. Melalui pemetaan dan analisis tersebut, dirumuskan portofolio aplikasi sistem informasi berupa LMS, sistem informasi perpustakaan, website, dan digitalisasi proses operasional. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing taman bacaan dalam era digital. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mendukung transformasi digital dapat dikatakan tercapai dan hasilnya dapat dijadikan dasar pengembangan sistem informasi yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung atau kurang. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.